Selamat pagi Bu Melati. Selamat pagi Bu. Baik, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan baik Bu. Oke, syukurlah ya Bu ya. Nah baik, pada kegiatan kali ini Bu, kita akan melaksanakan kegiatan observasi ya Bu ya. Nah jadi tujuannya agar nanti ketika Ibu sudah melaksanakan pembelajaran di kelas saat kegiatan observasi yang akan saya lakukan kepada Ibu, jadi Ibu bisa menjadi lebih siap, tidak gugup, lebih percaya diri dengan berbagai hal yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini ya Bu ya. Begitu ya Bu ya. Oke, nah jadi untuk kegiatan observasi kali ini Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Boleh ya Bu? Baik Bu. Nah untuk pertanyaan yang pertama Bu, nah terkait tujuan pembelajaran nanti di dalam pembelajaran, tujuan seperti apa nanti Bu yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang saya laksanakan Bu, peserta didik mampu menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik pada puisi. Oh seperti itu ya Bu ya. Jadi tujuannya itu nanti yang Ibu harapkan peserta didik Ibu bisa menganalisis unsur-unsur instinktif ya Bu ya. Oh jadi kalau begitu Bu, materi pembelajaran yang Ibu bawa nanti apa? Unsur intrinsik dan ekstrinsiknya Bu. Unsur intrinsiknya meliputi tema, struktur batin puisi, struktur puisi, seperti itu Bu. Oke. Nah lalu yang berikutnya Bu, untuk area pengembangan. Nah, untuk area bagian mana yang Ibu kembangkan, yang Ibu harapkan bisa Ibu kembangkan dari siswa Ibu nanti? Saya ingin Bu, peserta didik saya mampu bekerja sama dalam diskusi kelompok yang saya bentuk Bu, yang kami bentuk seperti itu. Baik Bu, nah jadi mereka nanti akan melaksanakan praktek eksekusi langsung ya Bu ya, dengan melaksanakan presentasi kelompok. Seperti itu ya Bu ya. Oke, nah kemudian Bu, dalam melaksanakan pembelajaran nanti, model pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan? Model pembelajaran yang saya lakukan Bu, based learning, project based learning Bu. Kemudian nanti akan ada proyeknya berkompetisi kemudian sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya ambil tadi Bu. Oh berarti Ibu nanti mau menerapkan strategi PJBL ya Bu ya. Nah jadi nanti di kegiatan Ibu pasti ada sintak-sintak PJBL ya Bu ya, seperti itu ya Bu. Baik, kemudian ya kan tadi kan itu rencana pembelajaran dengan model pembelajaran. Nah untuk strategi pembelajaran nanti Ibu pengennya pakai strategi apa? Saya ingin menggunakan strategi berdiferensiasi. Oke baik, untuk praktek pembelajaran di sini kan Ibu tadi mau menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya kan Bu ya. Itu nanti berdiferensiasi proses dan kontennya atau isinya semua lengkap nanti ya Bu? Iya Bu, tiga-tiga. Oh seperti itu ya Bu ya. Nah jadi kalau untuk prosesnya nanti seperti apa Bu? Saya nanti sebelum melakukan penganalisis puisi, saya kenal dulu siswa itu bagaimana di audiovisual, visual, atau estetiknya Bu. Kemudian nanti untuk prosesnya saya buat orang itu mengidentifikasi puisi berdasarkan minatnya tadi, daya belajarnya tadi. Oh baik, berarti nanti untuk prosesnya Ibu memetakan murid Ibu dulu ya berdasarkan tadi gaya belajarnya ya Bu ya. Lalu kemudian kalau untuk kontennya Bu? Untuk kontennya nanti siswa itu kan Bu saya buat menganalisis puisi tadi. Iya. Jadi tadi sudah saya bagi berdasarkan yang audio, yang audiovisual sama yang estetik. Jadi kontennya nanti saya lihat bagaimana siswa itu mampu melihat mengidentifikasi puisi. Yang pertama dari puisi langsung yang dibacakan awalnya, yang kedua dari menonton musikalisasi puisi, dan yang ketiga dari mengidentifikasi dari struktur yang dilihat secara langsung dari puisi yang saya bagikan. Oh baik Bu, berarti Ibu sesuaikan dengan gaya belajar murid-murid Ibu ya yang sudah Ibu analisis ya tadi. Kemudian Bu, untuk penilaiannya nanti di dalam kelas itu seperti apa penilaiannya? Saya langsung menilai Bu, saya lihat dari keaktifan siswa itu dalam kelompok, berdiskusi ke kawannya, dan saat presentasi di depan, apakah yang dianalisis itu struktur puisinya itu betul atau lengkap seperti itu. Oh seperti itu ya, berarti memang sudah ada ya Bu ya. Iya sudah penilaian ya Bu. Oke. Nah baiklah, kemudian Bu, untuk sasaran yang menjadi sasaran itu nanti kelas berapa Bu? Murid kelas berapa?
Yang sasaran saya itu kelas 81. Oh, jadi jam berapa ini ya Bu? Kelas ke-3 dan 4 nanti. Ini habis ini kan baru kelas pertama. Kelas ke-3 dan ke-4 nanti saya masih kelas 1. Di 81 berarti kita nanti langsung ya Bu ya ke kelas 81. Iya. Oke. Mungkin pertanyaan dari saya hanya itu Bu. Jadi saya pengen tahu aja Bu, nanti arah kegiatan pembelajaran Ibu itu seperti apa? Karena kan nanti saya Bu yang pantau dan amati berkaitan dengan hal itu. Dan saya harapkan nanti Bu pada saat kita melaksanakan observasi di kelas 81, Ibu bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan semaksimal mungkin. Baru sesuai dengan tujuan pembelajaran Ibu itu bisa Ibu capai, strategi pembelajaran Ibu nanti, sintak-sintaknya semua bisa Ibu laksanakan. Saya harap Bu, apa yang sudah kita bicarakan dan kita sepakati hari ini itu bisa memaksimalkan kompetensi Ibu, juga dapat meningkatkan kompetensi murid juga Bu. Nah jadi setelah observasi ini nanti Bu, kita melaksanakan kegiatan pasca observasi ya Bu ya. Nanti setelah kita selesai dari 81, Ibu kita berjumpa lagi Bu, kita mau melaksanakan kegiatan pasca supaya saya bisa memberitahukan dan menyampaikan hal-hal terkait yang Ibu lakukan di kelas tadi ya Bu ya. Baik, terima kasih ya Bu ya. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi Bu. Terima kasih juga Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik Bu. Hari ini kita mau belajar apa? Pelajaran apa yang dibawakan? Pelajaran apa? Bahasa Indonesia ya kan? Kita harus istirahat kalau dalam keadaan seperti inilah. Oke nak,
telinga. Oke, silakan. Jadi lihat di sini jawaban. Oke, mata, hidung, kepala, kaki, telinga, kuping, hidung, mata, kepala, lutut, tangan, perut. Udah salah. Kami jangan ditiru yang itu ya kan? Oke. Lagi, sekali lagi. Tangan, hidung, mulut. Si Junior sudah salah. Oke. Kemudian mata, kepala, pundak. Syukur sudah salah. Oke, nampak kali ini kurang apa ya? Kurang bersemangat ya terakhir. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Kasih tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Nah, ibu mau bertanya dulu. Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu mengenai apa? Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu yang lalu mengenai apa? Ada yang masih ingat? Mengenai puisi. Puisinya apa? Apa pengertian? Puisi, Mutia? Oh iya, puisi adalah karangan indah yang dituliskan melalui kata-kata ungkapan hati seseorang yang dituliskan melalui kata-kata menggunakan bahasa yang indah. Kata si Mutia. Oke, kasih tepuk tangan sama si Mutia. Kasih tepuk tangan. Nah, setelah minggu yang lalu kita sudah mempelajari pengertian puisi. Nah, hari ini kita mau mengidentifikasi puisi. Mengidentifikasi puisi. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita mampu mengidentifikasi puisi. Apa yang kita identifikasi? Yaitu struktur batin dan struktur puisi. Mulai dari apa yang pertama? Tema. Yang kedua apa? Pemilihan kata. Ya, pemilihan kata atau diksi. Yang ketiga apa? Rasa. Yang keempat apa? Nada. Iya apa? Iya, nada kata si Mirna ya. Jadi kita mau menganalisis yang sudah kita pelajari. Kalau teorinya minggu yang lalu kita mau pelajari tentang apa itu struktur batin, apa itu struktur fisik. Nah, kali ini kita mau mengidentifikasi langsung dari puisinya. Kita tidak teori lagi. Nanti sesuai dengan penugasan yang sudah Ibu berikan minggu yang lalu, bahwasanya ada 3 kelompok ya kan, Nak? Ya, ada nanti yang mengidentifikasi puisinya dari puisi yang sudah kalian cari dari perpus kemarin ya, tugasnya. Ya, karena kemudian puisi dari sini mengidentifikasi puisi aku ya, dari musikalisasi puisi ya, yang berjudul lagu ya. Ciptaan siapa puisi aku kemarin? Iya, ciptaan Khairin Anwar. Nah, kita mau mengidentifikasi puisi ini. Nah, sebelum itu Ibu kasih dulu puisinya. Kemarin sudah kalian ini kelompok cari sendiri ya. Mana kemarin kelompok yang mencari sendiri puisinya? Oh iya, orang siapa ya, Cisu ya? Nah, ini yang kalian kasih dulu puisinya. Kelompok ini ya, puisinya ini kita mau menganalisis struktur fisik dan struktur batinnya. Sekarang Nak, silakan dibaca puisi yang sudah diberikan dan bagi kelompok
Oke, sudah? Sudah? Nah, sekarang coba kita simak dulu video. Video apa? Video puisi Kailin? Oke. Nah, setelah disimak video ini yang tadi, oke, sudah didiskusikan tadi. Nah, sekarang giliran kita presentasikanlah kelompok siapa yang mau mempresentasikan hasil identifikasi puisinya. Kelompok siapa? Oke, kelompok Surya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok Surya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok Surya. Oke, Aida silakan. Terus perkenalan dulu, bikin dulu ya dianya. Oke, bikin. Kalau dipresentasikan. Untuk dua kelompok lagi silakan diperhatikan anak kawannya. Siang teman-teman. Iya. Mendengarkan dari kelompok 1 ini sedang hasil diskusi kami. Mendengar saya menjawab setiap pertanyaan. Ada tema para puisi aku adalah menggambarkan kegigihan dan semangat perjuangan untuk membebaskan diri dari kolonial penjajahan dan semangat hidup seseorang yang ingin memperjuangkan haknya tanpa merugikan orang lain. Walaupun banyak rintangan yang dihadapi, dari judul dan surat tidak tahu puisi ini menceritakan kisah aku yang mencari hidup. Dua, pemilihan kata atau isi. Untuk penempatan kata, seringkali penyair menggantikan yang digunakan berkali-kali yang dirasa belum tepat. Dibuka kata-katanya, seperti pada semua bait pertama, ku mau tak seorang kan merayu, merupakan pengganti dari kata ku tahu. Kalau sampai waktu udah berarti kalau aku mati, aku tak perlu serius dan Oke, kasih tepuk tangan ya. Silakan duduk. Presentasi tadi, mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang kita pelajari hari ini apa? Puisi ya. Ngapain kita di puisi ini? Mengidentifikasi. Apa kita yang sudah kita identifikasi? Ya, struktur batin dan struktur puisi. Kalau puisi orang Sisulia tadi menampilkan mengidentifikasi puisinya berdasarkan audiovisual ya, dari musikalisasi puisi ya, dari tayangan musikalisasi puisi video aku yang berjudul video aku dari yang diinspirasi dari luar. Kalau puisi ini, kalau kelompok ini kelompok berapa ini? Kelompok 3 identifikasi puisi aku dari yang edukasi ya, dari bacaan atau puisi yang edukasi. Sedangkan kelompok 3 ini mengidentifikasi puisi dari yang sudah dicarinya di perpustakaan. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita semua. Jadi
lain yang disukainya. Dan kelompok ini pun kalau memang suka kunjungan ke perpustakaan, silakan dilihat contoh-contoh puisi yang ada di perpustakaan atau puisi yang lainnya ya. Karena untuk hari ini Ibu rasa sekian dulu pertemuan kita. Ibu ucapkan selamat siang. Siang, Bu. Selamat siang, perkenalkan nama saya Yusnita Aryani Saragi. Saya bertugas di SMP Negeri 12 Tanjung Balai. Saya juga CGP Angkatan 11 dari Kota Tanjung Balai. Baik, saat ini saya akan melakukan aksi nyata coaching percakapan pasca observasi untuk supervisi akademik bersama dengan Ibu Melati Nainggolan yang merupakan guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 12 Tanjung Balai. Kemudian percakapan kali ini akan dipandu oleh Ibu PP saya, yaitu Ibu Roslinda Parinduri. Selamat siang Bu Melati. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Baik ya. Sesuai dengan kesepakatan kita semalam ya Bu, bahwasanya kita hari ini kita melaksanakan pasca observasi ya Bu ya. Bagaimana perasaannya hari ini Bu? Hari ini saya sedikit lega Bu. Kalau semalam saya ada jadi masih belum mengajarkan berjumpa dengan Ibu. Nah, hari ini saya sudah bukan sedikit lagi Bu, sudah senang berjumpa dengan Ibu. Syukurlah ya Ibu ya Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu semalam setelah sudah melakukan kegiatan observasi? Apa yang Ibu lihat dari anak-anak Ibu? Perasaan saya Bu, pada saat mengajar saya sangat senang Bu, karena saya lihat anak-anak antusias Bu, antusias dengan pembelajaran yang saya berikan Bu, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang saya berikan kan Bu, peserta didik mampu mengungkapkan pemahamannya terhadap puisi rakyat dengan menganalisis unsur yang ada pada puisi, baik struktur batin dan struktur musiknya. Jadi anak-anak sangat antusias Bu. Baik. Memang saya lihat pun seperti itu ya Bu ya. Saya lihat waktu Ibu menjelaskan semua anak-anak berpartisipasi itu semangat mereka, apalagi waktu itu aja ice breaking ya Bu ya. Oke Bu ya. Jadi bisa kita mulai Bu percakapan kita ini? Bisa. Oke. Nah, untuk yang pertama Bu, dari kegiatan pembelajaran semalam, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat mengajar semalam Bu? Oh, yang saya lakukan Bu sesuai dengan tujuan pembelajaran saya sebutkan tadi Bu. Anak-anak itu kan Bu saya bagi kelompok menjadi 3 kelompok kan Bu. Jadi sesuai dengan gaya belajarnya Bu. Ada yang satu yang musikalisasi puisi, yang audiovisual, ada yang satu membaca dan menganalisis puisi dari puisi yang mencari sendiri, dan ada kelompok yang satu lagi puisinya saya berikan sendiri karena katanya buku bacaan di rumahnya kurang, jadi saya bawa sendiri untuk kelompok itu. Baik, berarti langkah-langkah yang dilakukan yang pertama tadi membagi murid ke dalam 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Iya. Saya lihat juga seperti itu sih semalam, bahwasanya ada 3 kelompok semalam ya Bu ya. Oke. Nah, lalu Bu dari kegiatan pembelajaran semalam Bu, kira-kira indikator pencapaian yang Ibu harapkan sudah tercapai belum? Menurut saya sudah Bu. Memang belum 100% sih Bu, masih kira-kira 85% indikator pencapaiannya. Tapi saya lihat anak-anak sudah mulai bisa lah, sudah mulai aktif dari pembelajaran sebelumnya Bu. Berarti sudah ada peningkatan. Sudah ada peningkatan. Bisa kita lanjut Bu ya Bu. Nah, jadi Bu begini, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya berdasarkan kegiatan observasi semalam ya Bu ya. Itu bisa melihat. Nah, untuk yang pertama itu Bu, dari segi keaktifan siswa, saya lihat semalam murid-murid itu semuanya sudah aktif ya. Lalu untuk tujuan pembelajaran juga sudah tercapai yang sudah sesuai dengan apa yang kita bicarakan di PRA dengan yang dilakukan pada saat observasi. Lalu untuk pembagian kelompok juga sudah bagus. Saya lihat bahwasannya itu membagi kelompok itu dengan melakukan diagnosa ya kan, makanya itu memisahkan antara
kelompok satu itu berdasarkan gaya belajarnya ya Bu ya. Saya juga sudah lihat sih semalam bagus Ibu seperti itu. Lalu untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan juga saya lihat sudah bagus Bu, di mana Ibu membagikan tugas, membagikan materi dan Ibu memberikan kebebasan bagi murid-murid Ibu untuk mencari materi mereka sesuai dengan minat mereka ya Bu ya. Lalu untuk pengelolaan kelas juga sudah baik Bu. Nah hanya ada beberapa di sini Bu, sedikit catatan saya. Yang pertama itu Bu, Ibu bisa memberikan lebih banyak waktu pada saat berdiskusi kelompok. Artinya memang semalam sudah bagus Bu, tapi Ibu bisa menghubungi tiap kelompok itu dengan menanyakan lebih lanjut apa kendala mereka, supaya mereka lebih terarah gitu Bu. Lalu yang berikutnya Ibu juga bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik lagi Bu. Jadi jangan secara umum gitu Bu, lebih spesifik kepada murid setelah murid selesai melakukan kegiatan diskusi kelompok ya Bu ya. Nah, lalu Bu, yang mau saya tanyakan tadi kan sudah saya sampaikan dan Bu hasil pengamatan saya. Nah, kira-kira Bu untuk area yang ingin Ibu kembangkan sesuai dengan percakapan kita pada praobservasi, apakah sudah tercapai di observasi semalam Bu? Menurut saya hampir sibuk, tapi masih ada sibuk beberapa siswa 2 orang ini, satu dari kelompok 1 dan satu dari kelompok 3. Mereka kurang aktif berkolaborasi, mereka kurang aktif berdiskusi, masih sedikit mau kadang jadi mengganggu konsentrasi kawan kelompoknya. Oh seperti itu ya Bu. Ya, memang semalam saya lihat ada tuh memang, tapi memang beberapa orang lah, bukan 1 atau 2 orang. Kira-kira menurut Ibu kenapa itu seperti itu? Saya rasa mungkin karena kebetulan siswanya kan laki-laki kalau yang perhatikan kan. Iya. Mungkin kurang dihargai atau apa lah Bu. Mungkin memang saya salah juga. Memang kasih perundingan Bu. Orang itu yang memilih ketua kelompoknya. Tapi rata-rata 3 kelompok itu semua ketua kelompoknya perempuan Bu. Jadi mungkin dia memang calon mau ketua kelompok dia si laki-laki ini. Jadi mungkin dia kurang menghargai, makanya dia mau menunjukkan aku bisa mengatur kelompok ini seperti itu kurasa ya Bu. Jadi menurut Ibu langkah apa lah yang harus Ibu lakukan untuk kedepannya supaya anak ini tidak melakukan hal demikian lagi, tidak mengikuti aturan? Kalau sudah dilakukan pemilihan kedua kelompok, saya harus meyakinkan semua anggota kelompok bahwasanya itu sudah pilihan bersama orang itu Bu. Jadi ketika ketua kelompoknya mengatur, ya mau tidak mau, suka tidak suka harus menerima Bu dan harus aktif Bu. Berarti itu ya Harus saya saya meyakinkan dulu sebelum pembelajaran berlangsung. Berarti itu akan memastikan dan meyakinkan kepada anak-anak yang lain bahwasanya ketua yang pemilihan mereka itulah yang harus mereka patuhi gitu ya Bu ya. Oke baik. Nah kira-kira Bu hal apa yang ingin Ibu kembangkan untuk pembelajaran berikutnya agar lebih baik lagi? Memang udah baik sih Bu, tapi agar lebih baik lagi. Ada yang mau saya kembangkan, memang saya sudah menerapkan pembelajaran diferensiasi. Iya. Tapi itu lah Bu, tetap ada kelemahan di situ karena saya belum 100% melihat mengenal karakter siswa itu. Jadi saya mungkin harus mengenal karakter siswa itu satu persatu supaya pembelajaran berjalan dengan langsung dan supaya pembelajaran berkolaborasi kerjasama dengan timnya itu lebih bagus lagi ke depannya.